Sekarang kita akan bahas tentang kegiatan gereja tidak mendewasakan. Nah, agak agak ini ya, judulnya agak sangat memancing keributan. Ya sama kayak yang kita bahas minggu lalu ya. Minggu lalu pertemuan terakhir itu kan tentang menyenangkan Tuhan setiap saat dan dalam segala hal, ya kan, di segala situasi gitu. Nah, kenapa temanya kegiatan gereja tidak mendewasakan? Itu sebenarnya sebagai gambaran gitu. Kalau banyakkan orang-orang mikir menyenangkan Tuhan itu cuman saat kegiatan gereja gitu. Tapi di luar kegiatan gereja mereka bisa nyenengin dirinya sendiri gitu. Sedangkan buat kita orang Kristen, orang percaya, menyenangkan Tuhan itu setiap saat, di segala situasi dan dalam segala hal gitu. Nah, di saat kita lagi dalam perjuangan untuk menyenangkan hati Tuhan setiap saat, dalam setiap hal yang kita lakukan, kita pikirkan, kita inginkan, di situasi-situasi hidup kita, mau kita lagi senang, mau lagi nggak senang, mau lagi happy, mau lagi banyak masalah gitu. Sebenarnya di situ kita lagi membangun kodrat ilahi dalam diri kita. Ya. Jadi saat kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan setiap saat, itu di saat yang sama kita lagi membangun kodrat ilahi dalam diri kita. Nah, mungkin teman-teman baru dengar kodrat ilahi atau udah ada yang udah pernah dengar gitu. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini ya, dalam hidup kita ini ada dua kodrat nih yang lagi sama-sama berjuang. Yang pertama ada kodrat dosa, yang kedua ada kodrat ilahi. Apa tuh kodrat dosa, apa kodrat ilahi? Kodrat dosa itu adalah kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Kenapa seseorang susah buat 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 yang benar gitu, anak muda buat lakuin yang benar? Karena dalam dirinya ada kodrat dosa, ada kecenderungan untuk buat dosa gitu. Buat dosa tuh artinya kan apa yang Tuhan gak suka ya, ngelakuin apa yang ngelukain hati Tuhan gitu, yang gak sesuai maunya Tuhan. Sekalipun kita udah ngerti banyak nih tentang yang benar nih, tentang maunya Tuhan di komsel, di saat teduh kita gitu. Tapi karena kodrat dosa ini, kecenderungan untuk berbuat dosa ini, buat kita sulit nih untuk bisa berbuat benar gitu. Nah kodrat dosa ini ada lawannya, yaitu kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi itu lawan dari kodrat dosa. Kalau kodrat dosa itu kecenderungan berbuat dosa atau berbuat yang gak benar, tapi kalau kodrat ilahi adalah kecenderungan berbuat apa yang jadi maunya Tuhan gitu. Bahasa agamanya kecenderungan berbuat benar gitu. Sama, kalau kodrat dosa itu kecenderungan berbuat dosa, kalau kodrat ilahi cenderungnya berbuat tindakan-tindakan ilahi. Maksudnya melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau gitu, memikirkan segala sesuatu yang Tuhan mau. Nah, kalau seseorang udah ada di tahap memiliki kodrat ilahi ini, dia akan susah untuk berbuat dosa. Sama kayak orang yang punya kodrat dosa, itu dia susah buat bener karena ada kodrat dosa, kecenderungan buat dosa. Tapi seseorang yang udah belajar nih buat ikutin kebenaran dia udah pakai, sekalipun masih suka gagal, tapi dia bangkit lagi, berjuang lagi, ditambah lagi pengertian yang benernya, lakuin lagi, jatuh lagi, belajar lagi, lakuin lagi gitu, sampai di titik dia bener-bener bisa memiliki kodrat ilahi gitu, punya kecenderungan buat benar gitu, sampai di titik nanti sekalipun dia punya kesempatan buat dosa, dia milih untuk nggak buat dosa gitu. Itu namanya kodrat ilahi. Orang yang berkodrat ilahi itu bukan orang yang sama sekali nggak bisa berbuat dosa, bukan, tapi orang yang punya kesempatan berbuat dosa tapi dia nggak milih buat ngelakuin dosa gitu. Contohnya siapa pribadi yang berkodrat ilahi? Ya Tuhan Yesus gitu. Contohnya itu ketika dia di Taman Getsemani, itu ada di Matius kalau nggak salah apa Lukas, ya ada lah pasti di Matius, Lukas, Yohanes. Ketika dia di Taman Getsemani dan dia pengen tuh buat kabur dari tanggung jawabnya, kan Tuhan Yesus harusnya diserahkan ya, ditangkap, diserahkan terus disalib. Nah tapi di Taman Getsemani tuh ada doanya tuh yang bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ini tuh di sini sebenarnya nunjukin bahwa Tuhan Yesus sekalipun bisa gagal nih buat ngelakuin kehendak Bapa gitu. Karena dia pengen lari dari tugasnya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan di situ maksudnya penderitaan sebenarnya. Cawan di situ maksudnya penderitaan. Jadi kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, maksudnya dia nggak perlu mati lah di kayu salib, atau nggak usah ini deh, nggak usah diserahin deh ke tangan orang Roma gitu. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu berjuang untuk berkodrat ilahi selama hidupnya. Akhirnya dia bisa memilih dan dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi gitu. Nah ini ciri orang yang berkodrat ilahi gitu. Sekalipun dia punya kesempatan buat
bikin apa yang dia mau ya, buat dosa, buat melukain hati Tuhan, tapi dia nggak milih untuk ngelakuin dosa atau tetap milih buat nyenengin hati Tuhan. Ini orang yang berkodrat ilahi. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu nggak cukup hanya dengan melakukan hukum-hukum, ya. Nggak cukup cuma sekedar nggak membunuh, nggak cukup cuma sekedar nggak berzina, nggak cukup cuma sekedar nggak nyolong gitu, nggak cukup gitu. Menyenangkan hati Tuhan itu harus sampai di tahap mengerti pikiran perasaan Tuhan. Kira-kira kalau ngomong ini Tuhan terluka nggak ya? Kira-kira kalau ngelakuin hal ini Tuhan disenangin atau enggak ya? Ketika gue berbuat ini ke temen gue, apakah Tuhan disenangkan atau enggak ya? Sampai di tahap itu gitu. Menyenangkan hati Tuhan buat orang Kristen bukan sekedar melakukan hukum gitu, bukan sekedar baik, tapi bisa mengerti maunya Tuhan gitu, pikiran perasaannya Tuhan, bisa nggak melukai perasaan Tuhan. Makanya apa yang di Waneti ajarin itu, teman-teman bukan sekedar belajar hukum Taurat, kan kita nggak pernah belajar hukum Taurat ya di sini, tapi diajarin supaya kita bersekutu sama Tuhan, nyamain pikiran sama Tuhan, kita diajarin buat ngerti maunya Tuhan. Pasti tuh di Waneti pasti pengajaran tentang itu gitu, punya persekutuan sama Tuhan lewat apa? Lewat komsel, lewat belajar firman pribadi, kelompok, saat teduh gitu, dengar lagu rohani. Itu kan kita disuruh supaya kita ngerti maunya Tuhan. Kenapa harus ngerti maunya Tuhan? Karena orang Kristen dituntut untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar melakukan hukum gitu. Dan menyenangkan hati Tuhan itu sampai di tahap ya apa yang kita pikirin, kita omongin, kita pengenin gitu, harus sama maunya Tuhan. Ya namanya pikiran Tuhan itu kan beda ya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia kan beda ya. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu beda banget gitu. Makanya perlu proses penyamaan pikiran nih. Ya makanya dibilang, coba buka Filipi 2 ayat 5 coba. Filipi 2 ayat 5. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba buka kata pikiran dan perasaan deh, Karin. Kata pikiran dan perasaan di sini pakai bahasa Yunani proneo gitu. Nah, kerennya di bahasa Indonesia itu bukan cuma sekedar pikiran doang gitu. Kalau misalnya bahasa Yunani kan proneo gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, coba buka ayatnya tadi bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya? Itu tuh tadi tuh yang plus di sebelah kanan tuh bahasa Inggris tuh. Tuh. Kalau di bahasa Inggris itu you should have the same attitude ya. Terus kalau NASB-nya have this attitude rata-rata cuma attitude mind itu. Kalau di bahasa Yunani, bahasa Inggris itu cuma pakai satu kata buat menerjemahkan kata ini gitu. Tapi bahasa Indonesia itu menerjemahkannya lebih lengkap, bukan sekedar pikiran tapi perasaannya juga gitu. Makanya kalau di kita tuh biasa ngomongnya udah seproneo sama Tuhan gitu, udah sepikiran seperasaan sama Tuhan belum gitu. Gimana caranya? Ya lewat belajar firman tadi, lewat belajar firman pribadi, kelompok, sate, dengar lagu rohani. Itu kan pasti ada pengertian-pengertian yang didapat tuh. Dari pengertian-pengertian yang didapat itu ngerubah pola pikir kita, ngerubah cara berpikir kita. Pengertian-pengertian didapat itu mewarnai suasana jiwa kita nih, mewarnai perasaan kita. Makanya Kai suka bilang, ayatnya cukup. Kai suka bilang, kalau pagi-pagi biasanya denger lagu rohani, karena apa yang kita dengar di pagi hari itu nentuin suasana jiwa kita sepanjang hari ini gitu. Apakah kita ngeresponnya jadi emosian atau enggak, apakah kita jadi orang yang sabar atau enggak, jadi orang yang pengertian atau enggak, tergantung dari apa yang kita dengar pagi-pagi tuh lagunya tuh. Makanya salah satu cara buat ngerti pikiran perasaan Tuhan buat anak muda itu dengar lagu rohani. Supaya apa? Supaya kita sepikiran, seperasaan sama Tuhan, sefroneo gitu. Supaya apa yang Tuhan mau jadi maunya kita juga. Supaya apa yang Tuhan mau untuk kita buat sepanjang hari itu kita ngerti gitu. Saat kita ngadepin situasi sulit, ngadepin teman yang ngeselin, ngadepin keadaan-keadaan gak enak, atau keadaan yang enak sekalipun, kita bisa ngeresponnya dengan benar.
Saat kita membangun kebiasaan hidup seperti ini nih, kebiasaan menyamakan pikiran dan perasaan dengan Tuhan, kita itu sedang melakukan apa yang dikatakan di dalam Roma 13 ayat 14. Coba nih, Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Dingin banget ya guys ya. Langitnya lagi bagus banget di sini guys, warna ungu. Ya, ayatnya itu adalah tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di sini mau di-highlight adalah kenakanlah Tuhan Yesus Kristus gitu. Sebenarnya coba baca yang BIS deh. Baca BIS dulu deh, yang terjemahan BIS itu lebih ini lagi tuh. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apa yang kalian harus lakukan, dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsu gitu. Nih, sebenarnya saat kita lagi berjuang untuk nyamain pikiran perasaan kita sama Tuhan, memakai pikiran perasaan Tuhan gitu. Ini kita lagi ngelakuin ayat ini nih, Roma 13 ayat 14. Kenakanlah Tuhan Yesus, itu artinya memakai cara hidupnya Tuhan Yesus gitu. Cara hidup Tuhan Yesus itu adalah cara hidup yang menemukan dan melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 gitu. Makananku ialah menemukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita berusaha berjuang setiap hari untuk nyamain pikiran perasaan kita sama pikiran perasaan Tuhan, terus belajar ngelakuin, kita tuh lagi mengenakan cara hidupnya Yesus. Kalau kita menyamakan pikiran perasaan sama Tuhan, baru kita bisa biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apa yang kalian harus lakukan. Maksudnya biarlah keinginan Tuhan yang menentukan apa yang harus kita lakukan. Dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa. Tabiat itu maksudnya kodrat. Jadi, dan janganlah mengikuti kodrat dosa dalam hidup kita gitu, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi kalau ada orang yang bilang susah buat nggak jahat kak, susah buat ngelakuin firman kak, susah buat nggak berbuat dosa kak, susah buat ngikutin maunya Tuhan. Kenapa susah? Karena nggak ada kebiasaan buat nyamain pikiran sama Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang menentukan apa yang harus dia lakukan, tapi yang menentukan dirinya sendiri gitu. Dia dikuasai oleh kodrat dosa dalam dirinya. Sedangkan untuk bisa ngalahin kodrat dosa, itu harus mengenakan kodrat ilahi gitu. Kodrat ilahi adalah orang-orang yang biasa nyamain pikiran sama Tuhan. Biasain punya keinginan dari Tuhan, terus dikontrol sama keinginan dari Tuhan. Maksudnya dikontrol tuh biasain ngelakuin kebenaran yang dia dapat gitu. Kodrat ilahi itu dibangun lewat proses menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Bukan sekedar melakukan hukum-hukum atau hal-hal yang kita pandang baik gitu. Ya kalau di Indonesia ada KUHP, kitab hukum pidana, bukan KUHP tuh, kayak gue lupa U-nya apa. Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP. Bukan cuma sekedar ngelakuin hukum-hukum doang, tapi harus benar-benar sampai di tahap yang Tuhan mau, yang gue lakuin. Kalau Tuhan gak mau lakuin, gak usah gitu. Misal Tuhan gak mau kita ke McD, ya kita gak ke McD gitu. Misal Tuhan gak mau kita ngisengin teman kita, jangan diisengin gitu. Sampai di tahap-tahap kayak gitu. Kalau seseorang sibuk menyenangkan dirinya sendiri dengan apapun yang dipandang dapat membahagiakannya, orang itu tuh menutup pintu untuk diubah sama Tuhan. Ingat ya, kenapa seseorang bisa berkodrat ilahi? Karena dia memberi diri untuk menyamakan pikiran dengan Tuhan. Saat menyamakan pikiran dengan Tuhan, ada pengertian didapat, terus dipakai pengertian itu. Itu yang disebut digerakkan oleh keinginan Kristus. Tapi orang yang udah biasa digerakkan oleh keinginannya sendiri, itu dia menutup pintu untuk diubah sama Tuhan. Dia menggagalkan rencana keselamatan yang sudah dirancangkan Allah untuknya. Padahal Tuhan udah berusaha nih supaya manusia itu bisa dikembalikan ke rancangan semula. Ya, itu definisi keselamatan. Dari dia melepaskan kealahannya jadi manusia, matiin keinginannya sampai mati di kayu salib. Terus dia gak ikutin keinginan-keinginannya, kesenangannya gitu. Bahkan dia korbanin nyawanya.
Tapi cuma dengan kita ngikutin keinginan-keinginan kita setiap hari, ya mulai dari apa yang kita omongin kita nggak pernah mikirin itu melukai perasaan Tuhan atau enggak, apa yang kita pikirin kita nggak pernah pertimbangkan itu melukai perasaan Tuhan atau enggak, kita itu lagi menggagalkan, gitu ya, nggak main-main ini loh, menggagalkan rencana keselamatan yang udah Tuhan siapkan lama banget gitu, dari sejak Adam diciptakan gitu. Kita menggagalkan rencana Allah yang begitu besar gitu. Nah, kenapa tadi temanya kegiatan gereja tidak mendewasakan? Karena bahaya buat orang yang aktif di gereja sebenarnya nih. Karena mereka merasa udah ada dalam perjuangan menyamakan pikiran dengan Tuhan gitu. Perjuangan menyenangkan hati Tuhan karena aktif di kegiatan gereja. Padahal dia nggak membangun kodrat ilahi dalam dirinya. Ingat, menyenangkan Tuhan, kodrat ilahi itu dibangun dari waktu ke waktu hidup kita. Bukan sekedar 2 jam di gereja. Nah, cara ini juga bisa menjadi cara yang efektif dipakai sama kuasa gelap atau sama iblis atau sama Lucifer. Supaya manusia nggak berkodrat ilahi. Suruh aja aktif di kegiatan gereja tanpa dia mempertimbangkan apakah yang dia katakan, pikirkan dan inginkan sesuai maunya Tuhan atau enggak. Tanpa dia berusaha untuk menyamakan pikiran dengan Tuhannya setiap hari. Tanpa dia berusaha mengerti maunya Tuhan setiap hari. Biasain aja. Mereka sibuk sama kegiatan gereja. Makanya lagunya Breakout tuh kan sendiri berjalan di dalam hari. Mencoba mencari maksud dan arti dari segala kegiatan ini termasuk kegiatan gereja. Kini aku sadari Kristen bukan sekedar kegiatan, namun itu hubungan yang sejati gitu. Jadi bukan tanpa alasan. Kalau di One Night ini diajarin buat setiap hari biasain bangun hubungan sama Tuhan. Supaya kita nggak sekadar terjebak di kegiatan rohani tanpa menemukan arti dari maunya Tuhan itu sendiri. Ini closing statementnya ya. Kodrat ilahi dibangun lewat proses menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Ketika kita nggak berusaha untuk menyamakan pikiran kita setiap hari dengan keinginannya Tuhan, kita lagi nggak menyenangkan hati Tuhan. Kita lagi nggak berjuang berkodrat ilahi. Sekalipun kita aktif di kegiatan gereja kita. Amin. Sampai jatuh sampai gue. Ada yang mau ditanya tidak? Hari ini cukup singkat materinya memang. Karena sebenarnya kita udah bedah lebih dalam pas waktu minggu sebelumnya di pembahasan sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan kah teman-temanku sekalian? Di Swiss dingin banget guys. Langitnya warna ungu keren banget. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita nyanyi. Ingin sekali guysku ya. Nggak ada? Udah ini berarti lagunya ini.